Sebagai pelaku bisnis, saya merasakan bahwa ada begitu banyak perubahan hari-hari ini yang membuat kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Oleh karena itu, melalui video ini saya ingin membagikan seberapa pentingnya melakukan manajemen perubahan di perusahaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya Ira Telesi, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Ciputra. Dan video ini saya beri judul dari tradisional menuju masa depan. Bagi sebagian orang, mungkin perubahan itu bukanlah proses yang menyenangkan dan merupakan hal yang tidak diinginkan. Mungkin akan timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian, mengapa harus dilakukan perubahan? Apa yang perlu diubah? Toh selama ini mungkin bisnis kita juga berjalan dengan baik. Jawabannya adalah karena lingkungan bisnis merupakan lingkungan yang dinamis yang terus-menerus mengalami perubahan. Karena itu, manajemen di dalam perusahaan kita pun harus terus-menerus mengalami perubahan agar relevan dengan perubahan yang ada terjadi di luar. Perubahan tersebut bukan cuma penting, tapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kemajuan, inovasi, dan sukses jangka panjang kita bersama. Kita perlu berubah karena yang pertama, tantangan lingkungan bisnis, pasar dan kompetitor di luar sana terus berkembang dan semakin banyak. Kemudian yang kedua adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas, bagaimana kita bisa bekerja dengan cara yang lebih baik. Yang ketiga adalah untuk mengatasi tantangan organisasi, bagaimana kita bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan kita. Kemudian yang keempat adalah untuk ketahanan bisnis, bagaimana supaya bisnis kita bisa tetap kuat dan relevan di tengah perubahan dunia ini. Yang kita butuhkan untuk mengalami perubahan dari tradisional menuju masa depan adalah transformasi digital. Dengan transformasi digital tersebut, kita dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan operasional dan juga untuk meningkatkan nilai-nilai di dalam perusahaan kita. Berikut ini adalah tahapan yang bisa kita gunakan untuk mengalami transformasi digital. Tahap yang pertama adalah understand atau memahami. Pada tahap ini, perusahaan perlu memahami mengapa transformasi digital diperlukan. Hal ini mencakup memahami tujuan dan visi perusahaan kita, memahami tren digital yang relevan untuk perusahaan kita, mengidentifikasi tantangan bisnis yang ingin diatasi, dan selanjutnya mengedukasi tim dan manajemen tentang manfaat transformasi digital tersebut. Tahap kedua adalah audit, evaluasi atau analisis awal. Tahap ini bertujuan untuk menilai kondisi saat ini sebelum dilakukannya perubahan. Aktivitas tersebut meliputi menilai sistem teknologi dan proses bisnis yang sudah ada, mengidentifikasi kelemahan dan peluang resiko yang ada, dan hal apa saja yang harus diperbaiki. Kemudian mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi tersebut. Tahap yang ketiga adalah benchmark atau membandingkan dengan perusahaan lain. Benchmark ini dilakukan untuk memahami bagaimana perusahaan lain berhasil melakukan transformasi, lalu mengadopsi manakah yang sesuai dengan perusahaan kita. Langkah keempat adalah plan atau perencanaan strategi. Setelah memahami situasi yang ada dan memiliki referensi yang perlu kita ikuti, kemudian perusahaan kita dapat menyusun rencana transformasi digital yang meliputi menentukan visi dan tujuan transformasi digital tersebut, melakukan strategi perubahan, menyusunnya ke dalam langkah-langkah yang dibutuhkan, kemudian menyusun anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan, kemudian menentukan indikator keberhasilannya. Langkah kelima adalah manage. Pada tahap ini, perusahaan mulai menjalankan strategi yang telah disusun. Kemudian, perusahaan melakukan pengelolaan risiko dan tantangan selama proses transformasi tersebut. Monitoring dan penyesuaian strategi harus terus dilakukan jika dilihat diperlukan.
Kemudian tahap yang terakhir adalah report, evaluasi atau pelaporan. Setelah dilakukan dengan baik, kemudian perusahaan harus mengevaluasi apakah perubahan yang dilakukan itu membawa dampak yang baik bagi perusahaan, bagaimana dampaknya terhadap efisiensi dan produktivitas, kemudian melaporkan hasil tersebut kepada manajemen untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Proses ini merupakan siklus di mana dapat terus berputar. Setelah melakukan tahap report, perusahaan bisa kembali ke understand untuk terus beradaptasi dan meningkatkan strategi yang ada. Setelah menyusun langkah-langkah untuk perubahan, berikut ada 4 kunci sukses untuk menjalankan perubahan tersebut. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi sangat penting untuk dibangun antara atasan dengan bawahan. Harus ada keterbukaan dan transparansi tentang proses perubahan yang sedang dilakukan tersebut, agar kita bisa mengetahui ada kendala apa atau masukan apa yang bisa diberikan oleh tim kita. Kemudian yang kedua, memberikan training atau pelatihan, karena tidak serta-merta karyawan kita atau tim kita bisa langsung tahu. Karena itu kita harus menyusun training yang efektif dan interaktif, disertai juga dengan cara-cara melakukannya agar mereka lebih mengerti dan menangkap apa yang harus mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, berikan support dan dukungan sepanjang proses perubahan tersebut. Karena kembali ke poin awal, perubahan adalah sesuatu yang tidak nyaman. Seringkali banyak orang merasa tidak nyaman untuk melakukan suatu perubahan. Karena itu support dari pemimpin atau manajemen sangat diperlukan agar perubahan tersebut bisa efektif dan berhasil. Kemudian yang keempat, mintalah feedback atau umpan balik atau masukan dari setiap proses perubahan yang sudah dilakukan. Tanyakan kembali kepada tim kita atau karyawan kita, apakah perubahan itu nyaman buat mereka? Kemudian apakah mereka punya masukan untuk membuat perubahan itu menjadi lebih baik? Kemudian juga kita harus mengevaluasi apakah perubahan yang dilakukan memberikan dampak positif kepada perusahaan kita. Untuk mewujudkan manajemen perubahan tersebut sangat perlu didukung oleh human capital. Apa sih perbedaan antara human capital dan human resource? Berikut adalah penjelasannya. Berdasarkan gambar tersebut di atas, terlihat jelas perbedaan antara HR, human resource, dan HC, human capital. HR atau human resource lebih fokus pada aspek operasional dan kepatuhan dalam sistem pegawai, termasuk rekrutmen dan seleksi karyawan, penggajian dan tunjangan, kontrak kerja dan kepatuhan regulasi, serta kesejahteraan karyawan. Jadi, HR lebih cenderung melihat SDM sebagai sumber daya yang harus dikelola dengan aturan dan administrasi yang jelas. Sedangkan human capital memiliki pendekatan yang lebih strategis dengan melihat sumber daya manusia sebagai aset yang harus dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan, seperti mengadakan pelatihan dan pengembangan keterampilan, manajemen talenta dan kesuksesan karyawan, employee engagement dan budaya kerja, kemudian juga retensi dan pertumbuhan karir. Jadi, HC berfokus bagaimana cara mengembangkan potensi karyawan dalam jangka panjang. Dalam rekrutmen, HC tidak hanya mencari kandidat terbaik, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana mereka bisa berkembang dalam 5 tahun ke depan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama mengevaluasi perusahaan kita. Apakah kita sudah mulai melakukan atau merencanakan untuk melakukan pengembangan karyawan sesuai dengan fungsi-fungsi human capital, ataukah kita masih terjebak dalam proses-proses administrasi? Dalam menjalankan seluruh proses perubahan tersebut, satu hal yang perlu kita ingat, kita tidak boleh menggunakan perasaan atau asumsi-asumsi kita sendiri mengenai proses bisnis tersebut, mengenai kondisi tim kita, tapi yang perlu kita lakukan dan evaluasi terus-menerus adalah berdasarkan data. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa perubahan adalah motor penggerak kita untuk menuju kepada masa depan. Dengan merangkul transformasi digital dan mengelola perubahan tersebut secara efektif melalui komunikasi, keterlibatan, dukungan,
kita tidak hanya sedang menuju proses beradaptasi dengan masa depan, tetapi kita juga akan menentukan masa depan tersebut. Mari kita terus belajar, berinovasi, dan maju bersama. Sekian dan terima kasih.